semuanya, kembali lagi di another episode of Talks with BPM. Nah, kalau misalnya di bulan sebelumnya kita udah bahas terkait dengan kreasi, kreativitas, bakat, dan aksi. Di bulan ini karena bulan Desember ya, teman-teman, menuju penghujung tahun, menuju akhir tahun. Pastikan banyak banget nih pembelajaran selama 2023 yang bisa kita ambil untuk tahun 2024 nanti. Nah, maka dari itu, temanya untuk podcast hari ini adalah Balance Journey of Life. Jadi kira-kira bahas nih, selama 2023 itu ada nggak sih pengalaman sedih? Ada nggak sih pengalaman senang? Ada nggak sih motivasi-motivasi tertentu yang mau disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini? Nah, sebenarnya dari judulnya aja udah menarik ya, teman-teman. Pastinya hari ini juga ditemenin sama narasumber yang gak kalah menarik. Orangnya itu asik banget, seru, terus suka jadi motivator, penuh dengan berbagai macam pemikiran yang sangat amat kreatif ya. Dan aku juga sangat luar biasa bersyukur dan senang bisa kenalan, bisa duduk di sini sama narasumber kita pada hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, boleh nih kepada kakak narasumber kita dipersilahkan buat memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan aku Jason Tadru. Aku merupakan masih mahasiswa sekarang ya, mahasiswa semester 5. Namun pada kesempatan tahun ini, terutama di tahun ini juga, aku dipilih dan akhirnya dilantik menjadi salah seorang ketua umum di organisasi. Kita bisa bilang finance terdepan di IB Ketanggi, yaitu organisasi Finance Group of IB KKG. Dan pada kesempatan ini juga aku ingin terima kasih terutama pada Adeline sebagai podcaster kita udah mengundang aku sendiri untuk hadir di acara yang sungguh menggugah selera ini ya, bisa dibilang. Menggugah selera makanan apa gimana nih? Iya, menggugah selera. Soalnya udah lapar, udah jam berapa ini ya? Oh, belum makan ya, jadi teman-teman ya, for your information, kita tag jam 4:30 sore ya di kampus. Ini effort banget loh, kok Jason ini 4:30 masih di kampus nih, 4:30 sore kok. 4:30 sendiri sebenarnya dimulai dengan awal mula yang lumayan hektik ya, jika kita bilang ya. Dari jam 12 kita start, mulai ngantar pesanan. Wah, ini kita ke-spill dikit-dikit nih buat yang nanti ini. Cuman mulai dari ngantar pesanan, selesai orderan dan lain-lain, hingga akhirnya kita lanjut lagi nih. Jadi jam 1:30 kita mulai rapat perdana dan rapat kuliah untuk event besar FGI nantinya. Kemudian sempat saya naik lagi untuk meet and greet bersama rektorat itu di jam 2:30-an. Dan akhirnya jam 3:30-an bahkan 3:40-an kita hadir kembali di sini untuk mempersiapkan podcast hari ini ya teman-teman ya. Iya, waduh, ini agak sibuk banget ya guys. Emang aduh, narasumber kita nih luar biasa sekali. Selain orangnya juga humble ya, seru banget tadi menjelaskannya ya teman-teman ya. Udah kelihatan nih orangnya bawel gitu ya. Terus juga sibuk di organisasi. Pasti penuh dengan cerita-cerita menarik yang bakalan kita bahas nih pada kesempatan kali ini. Oke, aku enaknya manggil Ko Jason kali ya. Boleh aja, Ko apa Jason. aja. Oke, tadi udah bahas dikit ya terkait dengan tema Balance Journey of Life. Pastikan balance nih, seimbang gitu ya. Kalau kata anak akuntansi mah balance tuh debit kredit gitu ya, sama gitu. Pasti kalau tahun 2023 ada sedihnya, ada senangnya gitu ya. Kalau dari Koko sendiri pasti berwarna banget lah 2023, aku yakin. Tapi menurut Koko, boleh nggak sih dikasih tahu atau di-spill 3 kata yang mewakilkan tahun 2023? Tahun 2023 ya, sudah menjadi roller coaster sebenarnya. Diawali dengan hal yang sedih, hingga akhirnya sekarang sempat senang dulu. Namun kita dihantam dengan kesibukan. Kalau kita ngomongin 3 kata sendiri ya, bukan 3 angka ya. Kalau 3 angka mah togel. Kalau tiga kata, mungkin kita mulai juga pertama itu jatuh terpuruk. Itu lebih ya 2 ya. Ya, Kebiasaan. Kalau gak udah apa-apa. mulut udah ngomong itu kadang udah nggak bisa stop. Gak Makanya apa-apa. kadang kalau misalnya orang mabuk itu harus ditutupin mulutnya. Oke, tadi jatuh terpuruk. Terus? Oke. Yang kedua yaitu perubahan. Dan yang ketiga pemanasan. Oke, jatuh terpuruk. Oke, kedua tadi apa? Perubahan, Perubahan. Ketiga, pemanasan. pemanasan. Boleh dikasih tahu nggak nih kenapa pemanasan? Mungkin jika kita ikutin tren yang ada di Instagram, TikTok, dan lain-lain, banyak yang bilang tahun 2023 itu pemanasan, tahun 2024 itu balas dendam. Kenapa begitu?
banyak dari mereka yang merasa bahwa setelah COVID-19, apalagi ya setelah pandemi yang sebelumnya itu sempat marak-marak dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2022 akhirnya kita dibebaskan kembali untuk menghirup udara segar tanpa wajib banget untuk menggunakan masker. Nah, di tahun 2023 sendiri kita diberikan kebebasan yang lebih banyak dan kita diberikan kesempatan untuk perubahan. Banyak banget perusahaan yang sudah pivot, banyak banget perusahaan yang sudah mengganti strategi mereka dalam masa yang sulit-sulit ini. Namun meskipun begitu, buat aku sendiri ya, banyak banget yang aku mulai di tahun ini. Dan yang aku mulai ini hanya merupakan permulaan dari apa yang what's bigger, what's next next year. Oh wow, oke. Berarti tadi ngomong tentang banyak banget hal yang Koko lakuin berarti ya di Iya, 2023 ini. Tapi boleh nggak sih diceritain hal-hal baru tuh apa maksudnya? ya mungkin balik lagi ke identitas dan riwayat mungkin ya. Aku sendiri merupakan anak dari jurusan bisnis. Wah, maka dari itu banyak banget proyek yang sedang aku lakuin. Sebagai faktanya sendiri, aku barusan menyelesaikan proyek integrasi website ke informasi kampus di UMN yang aku dan tim selesaikan dalam waktu kurang lebih 4 bulan. Dan kita berhasil menghasilkan interaktif mockup website yang bisa langsung diakses. Mungkin nanti jika memang mau dan ingin untuk dilihat, bisa kita share linknya ya, mungkin ya. Oh iya boleh, nanti Koko kirim aja linknya ke aku, ntar aku edit, nanti ada nih di bawah sini Iya, linknya. selain itu kita juga sudah menyelesaikan beberapa kegiatan dan proyek lainnya. Kita ada proyek untuk YouTube video dan beberapa di antara lainnya ada juga bisnis-bisnis. Ada dua yang pada tahun ini kita kerjain, yaitu bisnis Krona, jam tangan, dan juga bisnis aksesoris rumah, yaitu di Chotabi. Kedua itu merupakan bisnis digital yang kita coba untuk menjalankan dan memang meskipun ada yang jatuh, ada juga yang bangun. Oh gitu, keren banget ya. Berarti sibuk di kampus, sibuk bangun karir juga nih. Umurnya berapa kok sekarang kalau boleh tahu? Mungkin berbeda dengan anak-anak yang lain ya. Sebelumnya aku sendiri udah ngomong kalau aku itu di semester 5. Namun meskipun begitu, aku agak cepet nih masuk kuliahnya. Bahkan cepet masuk sekolahnya. Jadi aku kelahiran di tahun 2004, jadi masih di umur 19. Oh gitu, seumuran aku ya. Waduh, Seumuran ya. aku masih semester 3 guys. Tapi udah semester 5. Tapi sebenarnya kebiasaan sih. Di kampus tuh manggilnya Ko Jason, nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Kita mas, enjoy aja, santai Iya, aja. santai aja ya. Biar Iya. ngobrol juga enak, bener gak? Betul banget. Oke. Nah, tadi kan ada bahas terkait dengan jatuh bangun, betul ya? Betul. Poin yang pertama tuh jatuh bangun. Boleh diceritain nggak jatuhnya itu tuh di mana dan karena apa? Dimana kita ngomongnya, kita sebagai mahasiswa itu kadang sesuatu yang paling menjadi permasalahan itu budget on living budget ya kita ngomongnya ya mungkin ya. Jadi permasalahan ekonomi tentunya jika kita ngomong ya bukanlah merupakan hal yang tabu, namun juga merupakan hal yang memang nggak terlalu bisa kita open. Betul. Jadi salah satu keterpurukan dari aku sendiri pada tahun ini adalah permasalahan di ekonomi. Ya, dan aku yang berada di jurusan bisnis sendiri akhirnya memutuskan bahwa you know what, it's time, like I'm enough of this, like it's just a lot of to go through without another resolution, without another innovation that I need to move on. Then yeah, that's why I ended up with Krona and Chotabi during this year, and it has been up and down, following with yeah all the digital business that's been coming around. Apalagi kita di tahun ini sendiri ya, kita dengar kabar di mana TikTok akhirnya harus ditutup sementara. Namun, jika kalian baru tahu, ataupun yang udah pernah ikutin berita, di tanggal kembar kemarin, 12-12, kita dibalikin lagi dengan TikTok, yang akhirnya mengakuisisi perusahaan, mengakuisisi saham Tokopedia sebesar 75%. 75%. Wow. Besar banget ya. Oh wow, ini ilmu banget sih. Ini mungkin pengetahuan umum yang kayak
Aku bahkan sendiri nggak tahu loh kok. Baru denger, jujur baru denger banget nih sekarang nih ilmu ilmu baru ya berarti. Oke, berarti kan ada muncul sebuah permasalahan hidup ya. Iya, Karena ya dampak dari corona itu sendiri. Aku pun juga jujur merasakan dampak dari corona itu. Kok jadi mungkin boleh sedikit cerita kali ya. Kalau iya. dari aku, keluargaku bukan berasal dari keluarga yang berada banget gitu. Uangnya banyak enggak. Biasa aja, sederhana dan cukup kayak mendapatkan dampak dari corona itu sendiri. Tapi kan aku sempat berasa nih kayak, oh gue nggak bisa nih kayak gini terus-terusan. Gue harus bisa, at least untuk diri gue sendiri tuh cukup gitu. Gak usah ngomongin orang lain dulu, mungkin kalian semua yang punya pacar, yang punya ayang ya. Aduh, ntar dulu kita bahas diri sendiri dulu. Cukup untuk diri kita sendiri tuh paling penting ya. Kalau untuk diri kita sendiri udah cukup, baru kita cari orang lain gitu. Nah, muncul pemikiran-pemikiran seperti itu di aku. Sampai akhirnya aku pun juga memutuskan kayak, oh harus ada sesuatu hal baru yang gue lakuin. Tapi kan ada motivasi tuh di dalamnya. Kalau denger dari cerita Koko tadi, ada bisnis A, B, C, D, banyak banget. Masih bisa aktif organisasi, masih bisa ke UMN juga gitu. Kira-kira apa sih yang jadi dasar alasan kenapa Koko mau ngelakuin itu semua? Hmm, kalau kita ngomongnya mungkin secara kata-kata itu pretty simple. Dimana aku nggak mau jadi average. Kita ngomongnya average ya. Oke, paham lah ya Jadi teman-teman. mungkin kalau kalian di selama perkuliahan ada yang dengar istilah kupu-kupu dan kura-kura, kuliah pulang dan kuliah rapat. Dari aku sendiri merasa bahwa kalau aku mau kerja 9 to 5, like okay, I'll just let my life go with the flow. Tapi at the same time, like apa sih yang bakal kamu dapetin selama kamu ngelakuin itu? Betul. Salah satu prinsip, bukan prinsip sebenarnya, tapi kata-kata hidup yang selalu aku hidupin itu satu. Dimana aku nggak mau hidup dengan penyesalan. Apapun yang aku pilih, apapun yang aku putusin untuk lakukan, aku nggak mau menyesal kemudian hari. Oleh karena itu, bagi aku ketika mendapatkan kesempatan, selalu banget aku usahain untuk ambil. Namun dengan pertimbangan-pertimbangan yang udah aku pikirin. Karena sebagai faktanya sendiri, aku dicap sebagai pemikir. Ya, entah itu perkataan dan perbuatan, namun begitulah faktanya. Dan mungkin di-spill sedikit ya, entah nanti ini diedit atau enggak. Aku orangnya itu introvert sebenarnya. Namun bukan berarti orang introvert itu nggak bisa untuk bicara. Jadi, untuk diberikan kesempatan di sini sendiri merupakan sebuah kesempatan yang menantang bagi diri aku ya. Namun, begitulah adanya. Oke, wah ini menarik banget ya. Banyak banget poin-poin penting yang bisa kita ambil nih sebenarnya. Tadi aku sempat notice katanya Koko itu pemikir ya. Emang kalau boleh jujur kelihatan sih. Wah, kelihatan ya Wah, sebenarnya. sangat terlihat teman-teman. Tadi aku briefing sama Ko Jason, terlihat sangat pemikir. Ya tapi nggak apa-apa, itu bagus ya. Karena jadi hati-hati untuk mengambil keputusan, betul ya. Karena memikirkan kalau nanti ambil keputusan A, jadinya gimana? Keputusan B tuh gimana? Dan itu penting banget ya. Apalagi kita juga udah mulai dewasa ya. Tuh. Harus pinter ambil keputusan. Kalau salah pun juga tanggung untuk diri sendiri ya, kok Iya, ya. bener banget. Harus bertanggung jawab, teman-teman. Nah, dari cerita Koko tadi, aku juga sempat notice tadi yang awal-awal kan sempat ngomongin tentang bisnis nih. Sisi jatuh bisnisnya itu secara gambaran garis besar aja ya. Gimana? Dan cara ngatasinnya tuh gimana juga? Mungkin kalau kita ngomongnya secara bisnis, seringkali itu nggak dapat kita akuin sendiri ya. Otomatis ada peran-peran lainnya yang mengikuti. Nah, kadang kejatuhan bisnis itu banyak faktor X-nya kita ngomong. Namun dari aku sendiri, mungkin kekurangan motivasi dari masing-masing. Hal tersebut ya entah komitmennya kurang dan lain-lain, akhirnya bisnisnya pun nggak semua mau mengurus. Itu jadi salah satu faktor X yang utama. Nah, dari situ sendiri, mulai dari maintenance dan lain-lain, dari produk kita, akhirnya juga jatuh. Nah, itu menjadi salah satu keterpurukan dari kita pada tahun ini. Oh gitu, berarti sempat rugi juga ya kok. Iya, bisnis Sempat itu tentu ngalamin. nggak selalu untung ya. Kita Betul. ngomongnya selalu beresiko. Namun, kalau nggak salah, Cak Lontong sempat berkata,
Asik. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Ini quotes of the day ya, tolong. Nanti kayaknya aku edit gede gitu di bawah quotes of the day-nya. Bagus bagus, keren keren, bener bener bener. Ya baru sadar sih sebenarnya itu betul sih statement itu, karena ketika kita ambil suatu keputusan pasti ada konsekuensi besar di dalamnya yang Betul harus banget. kita jalankan gitu. Tapi kalau dari Koko sendiri nih, aku lihat orangnya pemberani banget. Oh, Nggak tahu sih bener apa nggak, cuman aku ngeliatnya pemberani ya, maksudnya ketika ambil sebuah keputusan berani untuk terima konsekuensinya. Tapi pernah nggak sih kok ada di suatu kondisi, di suatu saat dimana koko ngambil keputusan dan koko rasa keputusan itu tuh kurang tepat? Pernah nggak? wah, itu tentu saja di mana di dalam kehidupan manusia ya, kita sering sering banget untuk membuat keputusan. Sebagai faktanya sendiri, seringkali itu umat manusia hanya dapat membuat hampir kurang lebih secara maksimal dan secara rata-rata 124 keputusan tiap harinya yang masih kita hitungnya itu secara efisien dan secara efektif keputusannya. Selebihnya ya udah melewati batas kita anggapannya. Kalau kita ngomongin soal pengambilan keputusan sendiri, kita mulai dengan hal simpel. Hari ini pakai baju apa ya? Hari ini makan apa ya? Sarapan apa ya? Dan lain-lain sebagainya. Ya, tentu saja kalau jika kita ngomongin keputusan, mungkin balik lagi ke background aku yang sebagai ketua UKM Finance. Seringkali itu kalau kita ngomongin keputusan, jatuhnya di pengambilan saham. Pengambilan saham menjadi salah satu faktor besar kita ngomongnya dalam pendapatan, apalagi bagi mahasiswa. Betul. Namun seringkali kesalahan di situ juga menjadi jatuh bangun dari mahasiswa itu sendiri ya teman-teman. Oh oke. Jadi sebenarnya mungkin jadi agak nangkep FG itu suka bahas saham berarti. Ya itu jadi nilai jual kita sebenarnya. Kita Oh gitu. fokusin di finance dan juga pasar modal. Oh, oke, menarik ya. Jadi dari sisi ketumnya pun totalitas banget ya menerapkan prinsip finance itu di kehidupan nyata. Oke, oke, menarik banget. Nah, ngomongin finance nih. Walaupun anak bisnis ya kok. Biasanya kan kalau ngomongin finance kan identik dengan anak-anak akuntansi ya. Ya betul. Tapi berarti nggak nutup kemungkinan ya kalau finance itu bisa kayak jago banget anak bisnis gitu. Kayak maksudnya anak bisnis jago banget finance gitu kebalik. Sebenarnya nggak ada yang salah jika kita ngomongin soal jurusan ya sekarang ya. Kadang itu kata Elon Musk sendiri itu dikutip di tahun 2021 atau 2000 sekitarnya, ya kata beliau bahwasanya sebenarnya perkuliahan itu sudah tidak terlalu penting, di mana kita bisa mendapatkan semua hal yang ingin kita pelajari di Google, di YouTube, dan di outsource sumber-sumber lainnya. Kalau kita ngomonginnya soal jurusan, itu kita diberikan mentor, kita diberikan silabus dalam penjurusan dan dalam materi yang ingin kita pedalami. Itu jadi salah satu poin penting dari penjurusan dan perkuliahan. Meskipun itu tentu saja bukan berarti seorang jurusan bisnis harus melakukan bisnis. Seorang jurusan dokter harus menjadi dokter. Tidak seperti itu dan tidak selalu seperti itu. Oleh karena itu, sebenarnya banyak banget, apalagi di masa sekarang ini, bagi mereka yang merasa udah mungkin, aduh, aku salah pilih jurusan deh kayaknya. Aduh, sepertinya jurusan ini nggak cocok deh. Terutama bagi mereka yang udah ngejalanin kurang lebih setengah semester maupun udah 1 semester dan 1 tahun ya kurang lebih ya, bisa jadi mereka seperti itu, kayak udah mikir sepertinya aku mengambil keputusan yang salah. Kita balik lagi ke keputusan nih, mengambil keputusan yang salah di mana aduh aku salah pilih jurusan, sepertinya nggak cocok deh sebenarnya jurusan ini. Namun meskipun begitu, itu udah menurut aku udah bukan jadi statement yang benar di mana everyone can be everything. Betul. Ya, pada masa sekarang ya, semua orang bisa jadi apapun yang mereka mau selama mereka berusaha. Jadi kalau misalnya kamu ngomongnya kamu stand by your side, just let the flow goes and I don't know, bring it wherever you want, lah itu agak susah. Oleh karena itu perlu sedikit, bahkan hal-hal simple. Ada buku yang mengatakan bahwa make your bed. Itu jadi salah satu judul buku yang sempat aku baca, make your bed. Itu mengatakan bahwa kita harus memulai hari-hari kita dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang membuat bahwa kita bangga. Hal paling simpel yang bisa kita lakukan adalah merapikan ranjang kita, merapikan kasur kita. Setelah kita menyelesaikan itu, centang saja to-do list kalian. Itu jadi salah satu tugas kalian yang sudah kalian selesaikan
di pagi hari. Bisa jadi kalian baru jam 7 udah selesaikan satu hal. Tentu saja itu akan meningkatkan mood dan meningkatkan kinerja kalian selama seharian. Oke, wow, aku speechless dengernya. Karena kayak sangat meaningful ternyata jawabannya ya. Oke, bagus-bagus, keren-keren, jawabannya keren. Dan sebenarnya nyambung juga sih kok sama tema kita hari ini, balance journey of life. Karena kayak yang kok jelasin itu mungkin secara gambaran garis besar tadi kan balance journey-nya kan sepanjang 2023. Tapi balance journey of life itu juga ada di kehidupan sehari-hari ternyata. Kayak yang Koko jelasin tadi, pagi-pagi apa yang mau kita lakuin, apakah hal positif, apakah hal negatif, maunya kalau bangun tidur beresin kasur atau marah-marah sama mbak gitu kan, marah-marah sama mama, mana sarapan aku gitu kan. Kan pilihan ya teman-teman, jadi balance. Nah itu juga jadi pembelajaran ya buat kita. Karena setiap harinya pun juga harus ada hal positif dan hal negatif yang kita lalui. Apalagi tadi fun fact banget, berapa ambil keputusan 100 berapa? 124. Itu banyak banget ya, 124. Itu pun juga ngomongin tentang balance journey of life gitu. Sehari-harinya mau dibangun seperti apa? Apakah lagi bad mood kah hari ini? Mungkin kalian yang nonton lagi kurang mood, lagi happy kah? Itu kan pilihannya. Balance dari kehidupan kalian sendiri gitu. Oke, menarik banget sih ini sebetulnya. Jawaban-jawabannya juga keren-keren banget. Tapi mungkin pertanyaan lagi kali ya, kok agak sedikit melenceng dari topik yang happy-happy tadi. Kita bahas perjalanan hidup Koko yang happy-happy tadi, banyak motivasi juga. Sekarang aku mau tanya lebih ke arah cerita sedih. Tadi kan berkaitan dengan ekonomi ya, berarti ya. Berarti kan Koko punya keinginan untuk bangkit, punya keinginan untuk gak bisa gue begini, gak bisa gue harus berusaha untuk diri gue sendiri dan orang-orang di sekitar gue. Tapi menurut Koko nih, setelah Koko mencapai itu, apa yang akan Koko lakukan lagi ke depannya? Mungkin ini kita ngomongnya ke what's next ya. Betul. Ya, kalau misalnya itu ada, kita balik lagi ke buku sedikit ya. Ke buku Atomic Habits. Di mana lakukanlah 1% dari semua hal setiap harinya. Kurang lebih Anda akan berkembang 37% dalam 1 tahun. Itu tentunya lebih dari kebanyakan orang ya. Jadi, apa yang penting sebenarnya dalam journey kita, entah goal apapun yang kalian inginkan, itu not about what's the goal, but what's the journey, what's our journey, what are we going to do. Jadi mungkin aku tambahin sedikit salah satu statement yang aku suka banget. Ini dari animasi sebenarnya ya. Cuman, well, yesterday's gone, so what are we going to do today? Ya, kata-kata itu sungguh melekat bagi aku. Like, ya, we don't need the memories. Kita udah lewatin apa yang udah kita jalanin. So, let's move on. Let's do what we can do. Oke, keren banget. Wah, aku tidak menyangka jawabannya akan seperti itu. Sangat memotivasi ya. Ya, sebenarnya mungkin singkatnya, apa yang bisa jadikan pembelajaran diambil, hal-hal yang negatif, coba untuk diperbaiki mungkin ya, untuk kedepannya biar tidak terulang lagi. Nah, berkaitan dengan hal tersebut berarti kita ngomongin tentang resolusi baru. Ya, nah ini udah di penghujung tahun nih. Udah mau masuk ke 2024. Kalau dari Koko sendiri punya gak sih resolusi 2024 yang mungkin bisa di-share nanti teman-teman juga bisa kayak oh gue juga harus nih kayak Ko Jason gitu. So, for a fact, I've been skipping the gym for a while. For my gym rats, my gym friends, don't judge me. I've been going through a lot, ya. Oke. Jadi mungkin itu sedikit saja. Namun sebagai resolusi sendiri aku sendiri udah ngejalanin banyak banget di tahun ini. Akhirnya dipilih jadi ketua untuk menjalankan organisasi selama 1 periode di kampus ini bersama dengan teman-teman yang luar biasa. Dikenalin dengan teman-teman yang lebih luar biasa lagi seperti Adeline di samping ini ya. Ya. Enggak guys, bohong. Nah, sebagai resolusi tentu saja kita ngomongnya mungkin sesuatu yang lebih. Jadi salah satu kelemahan aku, spill sedikit nggak apa-apa, nggak ngaruh lah ya kata orang ya. Oh iya, spill dikit gak ngaruh, Spill dikit nggak asik. ngaruh. Ya, salah satu kelemahan aku adalah procrastination. Tapi salah satu mindset yang aku pegang, I'm not a procrastinator. I'm just procrastinating. Ya. Jadi dengan faktor tersebut, aku selalu ngejalanin kegiatan aku bahwa
you know what, I've got something to do, I'm gonna do it. But tentu saja itu easier said than done, dan memang nggak selalu bisa kita laksanakan begitu. Oleh karena itu, salah satu hal yang aku lakuin itu ngepasangin set timer di beberapa aplikasi yang sering aku gunain. Beberapa di antaranya TikTok, Instagram, dan YouTube. Jadi dalam sehari itu kurang lebih aku cuma bisa ngegunain Instagram selama 30 menit, TikTok selama 15 menit, dan YouTube selama 45 menit. Kenapa YouTube lebih? Karena ya aku sering banget dengerin berita dan juga podcast di YouTube. Mungkin aku pengen untuk bisa lebih ngepegang tentang apa yang menjadi kata-kataku, di mana salah satu, ini mungkin bagi kalian yang K-drama lovers ya, ada satu scene di mana, wah lupa lagi siapa yang ngomong, cuman kata-katanya seperti ini. Prinsip, tekad, dan ambisi hanya terdengar egois jika tidak dapat menghasilkan apa-apa. Aku ingin mencoba untuk menghidupi diriku dengan kata-kata tersebut. Banyak banget kata-kata motivasi yang bisa kalian dengar. Tapi apakah kalian bisa mengaplikasikannya dalam hidup kalian? Itulah perubahan dan inovasi resolusi yang ingin aku capai di tahun depan. Oke, deep sekali ya teman-teman. Emang keren narasumber hari ini. Sangat deep ya jawabannya. Oke. Tadi kan terkait dengan resolusi ya. Kira-kira nih kok ada tips and trick nggak sih buat teman-teman semua? Ini satu pertanyaan terakhir ya. Tips and trick buat teman-teman semua. Gimana caranya menentukan resolusi baru di tahun 2024? Sebenarnya jika kita ngomongin resolusi itu, it's not that difficult. Nggak perlu banget itu untuk menjadi hal yang ribet ya. Hal si simple itu sebenarnya bisa. Mungkin jatuh lagi ke pengalaman bisnis aku selama ini. Mungkin kadang-kadang jika kamu baru masih SMA atau baru masuk ke kuliah, kalian mikir, you know what, business is hard. Banyak banget hal yang perlu disiapin, perlu dikerjain. Nah, meskipun begitu, sebenarnya bisnis is pretty simple. Sesuai dengan kategori apa yang kamu ambil. Jadi daripada kamu pusingin, it's hard or it's simple, just kenapa nggak kamu coba do it. Dan misalnya kamu ngomongin soal resolusi ya, untuk kita ngomongin resolusi sendiri, start from simple things. Kalau kata Warren Buffett itu sempat kita disuruh untuk menuliskan sekitar 30 sampai 25 kata-kata, di mana akhirnya nanti kita potong hingga sisa 5 tujuan yang ingin kalian capai. Start dari situ. Dari 5 tujuan yang udah kalian tentuin, kalian bisa lagi tentuin apa yang bisa kalian lakuin untuk sampai di 5 tujuan tersebut. Jadi start for simple things. Dan sekarang faktanya sendiri, otak kita itu lebih gampang untuk mengerjain hal yang memang sudah ada dan sudah kita ketahui apa yang harus kita kerjain. Jadi sesimpel jika kamu ngomongnya, you know what, aku mau belajar gitar. Salah satu hal yang bisa kamu lakuin untuk belajar gitar itu dengan menaruh gitar kamu di tempat yang kamu bisa lihat, tempat yang kamu bisa gapai dengan gampang. Jangan susah-susah. Salah satu pengalaman yang mungkin aku sering gunakan dan sering praktikkan dengan teori tersebut itu mungkin dalam minum obat ataupun vitamin ya. Jadi seringkali kalau kita ngomongnya kita simpan vitamin di lemari, jarang banget kita bakal minum. Namun jika kita taruh vitamin kita di meja makan, itu menjadi hal yang berbeda. Jadi setelah kita selesai makan, udah langsung minum vitamin. Karena vitaminnya ada di situ. Itu mungkin bisa jadi tips and trick dari aku ya. Oke, berarti intinya adalah sadar diri ya. Kita harus sadar guys, apa yang harus kita improve, apa yang perlu untuk kita pertahanin. Yang improve ya improve lah sebisa mungkin, sekuat tenaga kalian. Karena demi masa depan kalian juga guys. Benar-benar memotivasi banget gimana caranya ada kejadian yang buat terpuruk. Terus mulai coba buat sadar diri ya, kok sadar posisi. Terus mulai coba suatu hal yang baru yang belum pernah sebelum melakuin. Benar-benar banyak banget pembelajaran, motivasi juga yang tadi udah disampaikan. Oke, thank you banget Ko Jason atas kesempatannya hari ini. Kita belajar
belajar banyak banget. Aku pun juga belajar banyak banget jujur. Walaupun di sini aku mungkin terdengar ngobrol ya sama Ko Jason, tapi jujur aku pun juga menerima sangat banyak ilmu, sangat banyak motivasi untuk diri aku sendiri, dan aku yakin kalian pun juga yang dengerin pasti juga gak kalah termotivasi ya. Amin ya Ko ya. Amin. Semoga 2024 kita semua menjadi lebih baik lagi. Amin gitu. Oke. Terakhir jangan lupa juga teman-teman untuk follow sosial medianya BPM, nanti ada di bawah sini. Boleh silakan kalian kepoin, banyak banget info-info penting dan yang buat kalian nih yang lagi mau cari kerja, fun fact terkait dengan dunia kampus dan lain-lain, silakan cek di Instagram kita karena banyak banget hal-hal yang mungkin kalian butuhin ada di sana. Oke, mungkin dari Ko Jason ada closing statement yang ingin disampaikan, pesan-pesan terakhir untuk teman-teman semua. Oke, mungkin closing statement dari aku ya. You know what? Don't talk, just do. Oke. Singkat, padat, dan sangat jelas ya. Jangan banyak berbicara, lakukan saja gitu. Ingat ya teman-teman, karena kita semua juga ngelihat dari apa yang kita lakukan ya. Kok betul ya. Banget. Terima kasih sekali lagi Ko Jason atas waktu dan kesempatannya. Happy banget bisa ngobrol-ngobrol sama Koko. Bahkan sampai closing statement, keren guys. Ya. Jadi selain mengucapkan terima kasih ke Koko, aku juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton podcast ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga banyak banget pembelajaran penting yang bisa kalian ambil. Dan teman-teman semua jangan sedih karena kita akan ketemu lagi di another episode of Talks with BPM. Bye-bye! See you!